pelajaran tiganya, yaitu ada pelajaran bahasa Indonesia, lalu ada IPS dan PKN. Pada pembelajaran 4 ada mata pelajaran SPDP, PKN dan bahasa Indonesia ya. Nah, pertama kita bahas yang pertama adalah bahasa Indonesia. Itu pada halaman 57. Di situ menuliskan informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah ya. Nah, di sini ceritanya Nina berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jakarta ya, museum itu. Nah, di sana ia melihat diorama penggambaran persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dioramanya terlihat gambar 57 itu di atas, paling atas sudut kanan itu ada sebuah gambar diorama ya, Presiden Soekarno sedang menandatangani perjanjian untuk persiapan proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, di sini di teks narasi sejarahnya di sini ada perumusan teks proklamasi. Kalian diminta untuk membaca dan menemukan informasi penting dari setiap paragrafnya ya. Nah, di sini paragraf pertama ini diceritakan atau menginformasikan ya bahwasanya teks proklamasi itu dirumuskan oleh para tokoh bangsa ya, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno di Jakarta sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 ya. Nah, selain dari Insinyur Soekarno ada Ahmad Subarjo, lalu ada Laksamana Maida ya, Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, itu tokoh-tokoh perumusan teks proklamasi yang dijelaskan atau diinformasikan pada paragraf pertama ya. Lalu pada paragraf kedua ada informasi bahwasanya tanggal 17 Agustus 1945 yaitu dini hari ya, di ruang makan rumahnya Laksamana Maida dirumuskanlah teks proklamasi ya, oleh siapa? Oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo ya. Yang disaksikan oleh tokoh lain yang antara lain ada bernama Suparni, Sudiro dan BM Lia ya. Lalu setelah selesai mereka menuju ke serambi depan ya, dihadiri oleh 25 tokoh ya. Tokoh-tokoh itu diantaranya ada Rajiman Diningrat, ada Karto Hadikusuma, lalu ada Abi Kusno dan Ki Hajar Dewantara serta yang lainnya masih banyak ya. Nah, pada pukul 4 pagi itu pada penjelasan paragraf terakhir di halaman 58 ya. Pada pukul 4 pagi Soekarno secara lisan ya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah disetujui. Lalu setelah dibaca diketiklah teks proklamasi itu oleh Sayuti Melik. Nah, itu orang pertama yang mengetik teks proklamasi ya. Kemudian pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 di rumahnya Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta diadakanlah upacara pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan tidak lupa untuk membacakan teks proklamasi ya. Itu cerita sejarah atau informasi penting dari teks narasi sejarah. Terus ada lagi yang kedua halaman 59 ya, pelajaran IPS ya, ada peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan RI. Apa itu peristiwa heroik? Artinya peristiwa yang bersifat kepahlawanan ya. Nah, itu arti heroik. Nah, setelah dilaksanakan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus pada pelajaran bahasa Indonesia tadi ya, dan menyebarlah berita melalui radio ya pada saat itu, belum secanggih sekarang, melalui siaran radio RRI, Radio Republik Indonesia, dan juga melalui koran ya,
banyak tokoh-tokoh yang lain di daerah lain yang sudah mengetahui bahwa pada tanggal itu dibacakanlah teks proklamasi sebagai hari kemerdekaan kita, ya. Kemudian ada lagi peristiwa-peristiwa lain yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi. Ada peristiwa heroik seperti yang pertama halaman 59, ya, A, Surabaya pada tanggal 19 September 1945 terjadilah pengibaran bendera Belanda di puncak Hotel Yamato, ya. Nah, warna tadinya kan kita mengibarkan bendera merah putih warnanya, tetapi pada tanggal tersebut ada insiden, ya, orang membahasakan mengibarkan bendera Belanda, punya negara Belanda, ya, di puncak Hotel Yamato yang warnanya adalah merah putih biru. Tetapi, ya, ada 2 orang pemuda Indonesia yang menaiki puncak hotel tersebut dan merobek bendera yang berbagian warna biru, ya, dibuang, dirobek, lalu tinggal warna merah dan putih, ya. Peristiwa itu disebut dengan insiden Hotel Yamato, ya. Boleh digaris bawahi, itu halaman 59. Lalu ada lagi yang kedua, terjadi di Semarang tanggal 14 Oktober 1945, ya. Nah, di situ terjadi perlawanan pemuda Indonesia melawan Jepang, terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945 yang menawan sekitar pemuda Indonesia menawan sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring, ya, diangkut ke penjara Bulu di Semarang, ya. Pertempuran 5 hari terjadi di Semarang itu memakan korban sekitar 990 orang, banyak sekali, ya. Nah, dan yang terakhir peristiwa heroiknya adalah peristiwa di Sumbawa dan juga peristiwa di Kalimantan yang terjadi pada tanggal 14 November 1945, itu ada halaman 60, ya. Dan untuk kita selanjutnya adalah pelajaran PKN, itu halaman 60, manfaat persatuan dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat, ya. Untuk apa kerukunan itu diciptakan, ya, tujuannya apa, ya, untuk mewujudkan kerukunan hidup dalam bermasyarakat, ya, dengan adanya saling menghormati dan tidak membeda-bedakan suku-suku yang lain yang dengan adanya perbedaan yang banyak yang ada di Indonesia, ya. Itu untuk pelajaran 3. Selesai, lanjutkan lagi kita pada pelajaran 4. Pada pelajaran 4 itu di halaman 63 kita masih SPDP-nya berkaitan dengan pola lantai. Dengan pola lantai hari ini kita diberi contoh tari Saudati, ya. Itu dari Aceh, ya, tarian ini. Nah, di sini pola lantainya apa? Lihat di salah satu gerakan pada tari Saudati ada pada halaman 63 pojok kanan atas, ya. Di situ pola lantai yang digunakan bisa saja horizontal dan vertikal. Nah, ini salah satu gerakannya, masih ada lagi gerakan yang lain, ya. Sedangkan properti yang digunakan misalnya lagi pada tari yang lain, ya, pada halaman 64 bagian atas itu properti yang digunakan adalah mahkota, ya, yang digunakan pada tari kancet dan kancet papatai, nah, dari Kalimantan Timur, ya. Kemudian ada tamang, ada pedang yang digunakan, ya. Nah, itu properti, ya, properti dan pola lantai yang digunakan. Selanjutnya yaitu pada pelajaran selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat, yang itu pelajaran PKN. Ada pada halaman 64, 65 ada beberapa unsur kebudayaan dalam masyarakat, ya, yang antara lain
peralatan dan perlengkapan hidup. Halaman 65 ya. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan semua sarana dan prasarana. Kita tanya dulu, ada apa bedanya sarana dan prasarana? Ya, benar sekali ya. Kalau sarana itu alat ya yang digunakan, semua alat yang digunakan. Kemudian prasarana sesuatu yang menunjang alat tersebut. Misalnya teacher kasih contoh ya, apa beda sarana dan prasarana. Nah, di sarana tadi alat, kalau prasarana yang menunjang. Kalau sarana, misalnya sarana yang ada di sekolah kita ini, ya, sarana, alatnya ya. Teacher beri contoh sarana yang ada di sekolah. Semua alat yang digunakan di sekolah seperti meja, kursi, ya, pena, dan sebagainya. Ya, komputer juga bisa. Kemudian kapur, mungkin kalau misalnya ada kapur ya. Nah, itu namanya sarana, alatnya. Kemudian prasarana itu yang menunjang alat tersebut ya. Nah, kalau di sini tadi teacher menjelaskan sarana yang ada di sekolah, terus apa prasarananya? Prasarananya adalah gedung sekolah. Nah, itu ya, itu beda sarana dan prasarana. Gedung sekolah, lapangan olahraga, ruang belajar atau ruang kelas ya, perpustakaan, laboratorium, itu disebut dengan prasarana ya, atau fasilitasnya. Kalau sarana merupakan alat. Jadi sudah paham ya perbedaan antara sarana dan prasarana ya. Lalu lanjut yang kedua, mata pencaharian hidup ya. Mata pencaharian hidup itu banyak sekali ragamnya. Ada yang bertani ya, kemudian ada yang melakukan peternakan, perikanan mungkin ya, peternakan, perikanan, perdagangan dan sebagainya. Lalu sistem pemasyarakatannya ya, pasti antara satu dengan yang lain berbeda ya. Ada yang menurut suku yang ini dan menurut suku yang ini beda-beda karena banyak ragamnya. Lalu bahasa itu merupakan wujud budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi ya, atau berinteraksi baik secara lisan maupun tertulis ya. Jadi bahasa itu sarana untuk kita berinteraksi. Kita nggak ngerti kalau tidak menggunakan bahasa ya. Lalu yang kelima, unsur yang kelima adalah kesenian ya, baik berupa seni rupa, seni suara, seni tari dan seni drama. Yang keenam, sistem pengetahuannya. Lalu yang ketujuh adalah religi. Religi adalah kepercayaan ya, suatu bentuk keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Mungkin ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan Konghucu serta Islam ya. Itu beberapa unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu kita bahasa Indonesianya masih tentang informasi penting narasi sejarah. Nanti teacher minta kalian untuk membaca dan menuliskan informasi penting dari setiap paragraf pada halaman 66 dan halaman 67, yaitu teks pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di sini semua pada tema ini ya, pelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan IPS ya, peristiwa sejarah pada zaman dahulu. Nah, habis ya untuk pelajaran hari ini, pelajaran 3 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran video berikutnya.